Halo semuanya, saya Vincentius Michael. Saya Tristan Seansul. Kami dari SMA Santo Alexius Sultan Agung Bandung. Dan kali ini kami akan melakukan sebuah percobaan yang berhubungan dengan sebuah mainan, yaitu ini, Gravity Car. Gravity Car adalah mobil mainan yang bisa bergerak sendiri tanpa adanya bantuan dari dorongan, tenaga awal, ataupun mesin. Melainkan mobil ini dapat bergerak karena memiliki energi potensial gravitasi yang tersimpan pada massa beban yang diikatkan pada suatu tali pada poros roda belakang melalui katrol pada menara Gravity Car. Tujuan dari percobaan kami kali ini adalah untuk menguji pengaruh variasi massa beban terhadap nilai efisiensi Gravity Car serta faktor-faktor lainnya seperti kecepatan, percepatan, perlambatan, energi potensial, dan energi kinetik. Jadi ini adalah Gravity Car yang telah kami buat dengan bahan dasar yang cukup mudah, yaitu menggunakan kardus dan roda menggunakan kaset. Ada dua jenis roda yang kami gunakan di sini, yaitu roda depan dengan bagian luar yang diam sedangkan bagian dalamnya berputar, dan roda belakang dengan bagian luar yang berputar sedangkan bagian dalamnya diam. Serta kami menempelkan stik es krim pada poros roda belakang untuk tempat mengaitkan benang. Dan untuk katrolnya, kami menggunakan botol Yakult yang dilubangi kedua belah sisi cukup besar agar dapat berputar dengan cukup lancar. Ini adalah variasi massa beban yang kami gunakan. Cara menjalankan Gravity Car ini juga mudah dengan mengaitkan benang yang telah dihubungkan dengan beban ke pengait benang di poros roda belakang, kemudian dihubungkan melalui katrol, lalu memutar roda belakang ke arah belakang sehingga beban pun akan ikut naik, kemudian lepaskan tanpa melakukan dorongan. Kami melakukan masing-masing 3 kali percobaan pada setiap massa beban yang kami gunakan. Video-video yang telah kami rekam tadi kemudian kami olah di aplikasi Affidemux untuk mencatat waktunya hingga ketelitian 3 desimal. Kami mencatat waktu setiap mobil melewati garis 0,3 meter. Misalnya seperti ini. Ini adalah saat mobil menyentuh garis start, dan ini adalah saat mobil menyentuh garis 0,3 meter. Kemudian, data-data waktu yang kami dapatkan di aplikasi tadi, kami masukkan ke Excel untuk diolah. Ini adalah data-data waktu yang kami dapatkan dari aplikasi Affidemux, tetapi tidak dimulai dari 0, sehingga kami membuat tabel waktu yang baru yang dimulai dari 0, dengan cara mengurangi setiap waktu-waktu ini dengan waktu pertama, yaitu 0,966. Di sini kami menandai menjadi 3 bagian. Bagian yang berwarna biru merupakan saat sebelum beban menyentuh lantai. Bagian yang berwarna hijau adalah saat di mana beban menyentuh lantai, dan bagian yang berwarna oranye merupakan saat setelah beban menyentuh lantai. Dari tabel jarak dan waktu ini, kami menghasilkan sebuah grafik jarak terhadap waktu dan mendapatkan 2 persamaan. Persamaan pertama yang bernilai positif adalah persamaan percepatan. Persamaan kedua yang bernilai negatif adalah persamaan perlambatan. Dari persamaan-persamaan ini, kami dapat mencari beberapa hal seperti pada tabel ini. S merupakan jarak tempuh maksimum, T1 merupakan waktu total, yaitu 9,36, T2 merupakan waktu di mana beban jatuh, yaitu bagian ini, A1 merupakan percepatan didapatkan dengan 2 kali koefisien T kuadrat, yaitu dari persamaan kecepatan. A2 merupakan perlambatan didapatkan dengan cara yang sama, namun dari persamaan perlambatan. V01 merupakan kecepatan awal percepatan didapatkan dari koefisien T dari persamaan percepatan. Sedangkan V02 merupakan kecepatan awal perlambatan didapatkan dengan cara yang sama,
namun dari persamaan pelambatan. VT1 merupakan kecepatan akhir kecepatan didapatkan dari rumus VT sama dengan V0 plus AT, di mana V0-nya merupakan V01, A-nya merupakan A1, dan T-nya merupakan waktu saat beban jatuh, yaitu T2. VT2 didapatkan dengan rumus yang sama, namun dengan V0-nya V02, A-nya merupakan A2. Vmax didapatkan dari hasil rata-rata VT1 dengan VT2. Energi potensial didapatkan dari rumus massa kali gravitasi kali tinggi, di mana massanya merupakan massa beban, gravitasinya merupakan 9,8 meter per second kuadrat, dan tingginya merupakan tinggi beban yaitu 0,36 meter. Energi kinetik didapatkan dengan rumus setengah mv kuadrat, di mana massanya merupakan massa total dan V-nya merupakan Vmax. Efisiensi didapatkan dari rumus EK per EP dikali 100%. Kami melakukan hal yang sama pada setiap percobaan yang kami lakukan, kemudian hasil data-datanya kami rata-ratakan sehingga menghasilkan tabel seperti berikut. Ini adalah tabel rata-rata keseluruhan dari 9 percobaan yang kami lakukan. Di sini kami dari data-data ini kami membuat dua grafik. Grafik yang pertama adalah grafik efisiensi, nilai efisiensi terhadap massa beban. Grafik yang kedua adalah grafik kecepatan maksimum terhadap massa beban. Dapat terlihat di sini massa beban yang memiliki nilai efisiensi paling tinggi adalah 175 gram, sedangkan yang memiliki nilai efisiensi paling rendah adalah 100 gram. Sama halnya dengan kecepatan maksimum, yang memiliki kecepatan maksimum paling tinggi adalah 175 gram, dan yang memiliki kecepatan maksimum paling rendah adalah 100 gram. Nah, dari grafik tabel rata-rata yang telah kami buat, kami telah mendapatkan bahwa nilai efisiensi dan percepatan, perlambatan, kecepatan maksimum, energi kinetik, energi potensial tertinggi terdapat pada benda bermassa 75 gram. Dari sini kita sudah mendapat tujuan dari percobaan kita kali ini, yaitu massa beban berhubungan dengan faktor-faktor lainnya. Massa beban berbanding lurus dengan faktor-faktor lainnya, sehingga semakin besar massa beban, semakin besar nilai efisiensinya. Menarik kan percobaan tadi? Kalian juga bisa nih membuat percobaan tadi dengan aktivitas kalian masing-masing. Tidak ada salahnya, bukan? Percobaan ini cukup mudah dan tidak terlalu sulit. Nah, sekian, terima kasih.